Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi buat kita semuanya. Pagi hari ini saya mengajak untuk kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang pertama. Bunyinya, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jelas sekali bahwa pada saat-saat ini kita semua diperhadapkan dengan masa yang sulit dan masa yang sukar. Dengan adanya pandemi COVID-19, kita ada dalam situasi yang tidak mudah. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang sesuai dengan firman Tuhan pada pagi hari ini dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jelas firman Tuhan ini menyatakan ini adalah hari-hari yang terakhir, di mana ada kesulitan, di mana ada kesukaran yang harus kita hadapi hari-hari ini. Namun kita terus melihat kepada Tuhan bahwa janji Tuhan bagi kita, terlebih khusus bagi orang yang percaya, dikatakan bahwa Tuhan menyediakan jalan keluar bagi mereka yang menghadapi kesukaran. Bapak Ibu, kesukaran yang kita hadapi membuat kita semakin belajar dan semakin mengawasi diri kita untuk kita melihat bahwa hari-hari ini kita semakin bersandar pada kekuatan Tuhan. Dan kesukaran yang kita alami adalah untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita semua. Kebaikan tentunya buat diri sendiri, juga ada kebaikan untuk orang lain juga. Dan saya meyakini bahwa kesukaran dan kesulitan yang kita hadapi hari-hari ini semakin mendewasakan kita dan membentuk kita untuk menjadi orang yang lebih bijaksana. Haleluya. Biarlah pagi hari ini kita melihat bahwa pergumulan, kesulitan, kesukaran itu boleh datang, diperhadapkan di dalam kehidupan kita. Namun biarlah kita tidak takut dengan hal-hal ini. Kita tidak lari dengan kenyataan yang ada ini, tetapi biarlah kita sebagai orang percaya dengan adanya kesukaran yang ada, justru semakin kita mengucap syukur kepada Tuhan dari hati yang terdalam, hati yang teguh. Kita bersyukur kepada Tuhan bila kesukaran ini menjadi anugerah bagi kita. Karena apa? Supaya kita semakin mengandalkan Tuhan, berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kita tidak mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Satu hal lagi, biarlah kesukaran ini hanyalah sebagai ujian bagi kita sebagai orang percaya untuk kita semakin naik satu tingkat lebih tinggi dari tingkat sebelumnya. Bapak Ibu, ketika seorang mahasiswa menjalani perkuliahan yang dia hadapi setiap hari, ada begitu banyak juga kesukaran yang dia hadapi. Namun seorang mahasiswa yang sejati selalu menghadapi kesukaran dengan tekun di dalam kehidupannya. Dia akan menyelesaikan segala sesuatunya sampai kepada ujian akhir. Dia boleh mempresentasikan, mempertanggungjawabkan apa yang dia sudah kerjakan. Dan saya percaya mahasiswa yang sejati, dia dapat menyelesaikannya dengan baik dan dia akan puas
dengan hasil apa yang dia kerjakan dari segala kesulitan dan kesukaran yang dia hadapi sebelumnya. Oleh karena itu, ujian-ujian yang ada ini dalam kehidupan kita membuat kita semakin maju di dalam Tuhan. Iman kita semakin bertambah, iman kita semakin naik, bahwa kuasa Tuhan yang kita yakini dan kita percayai itu merupakan kuasa terbesar yang dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk semakin mempercayai Dia. Yang menjadi pertanyaan bagi kita saat-saat ini dalam menghadapi kesukaran, apa yang akan kita pilih? Apakah kita bertahan di tengah kesukaran atau kita pasrah dengan keadaan yang ada? Atau justru kita semakin berharap sepenuhnya kepada Tuhan dengan tangannya yang kuat untuk memohon kepada Dia bahwa Dialah satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Di tengah pergumulan yang kita hadapi, kesulitan, bahkan mungkin sampai kita mencucurkan air mata, biarlah kita terus datang kepada Tuhan sesuai dengan tema pada pagi hari ini. Biar kita menjadi orang yang bijaksana di dalam menghadapi kesukaran-kesukaran yang kita alami. Tentunya seorang yang bijaksana, yang pertama dia hanya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua, orang yang bijaksana tidak sembrono dalam mengambil keputusan, tetapi segala sesuatunya ditanyakan kepada Tuhan, dan pasti Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik di dalam kehidupannya. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu. Biarlah mari kita menghadapi segala sesuatu kesulitan, kesukaran kita dengan kita semakin sabar, semakin kuat, semakin tabah dalam segala sesuatunya. Dan kita kembali kepada Tuhan bahwa kita meyakini tangan Tuhan adalah tangan yang kuat untuk senantiasa menopang kehidupan kita semua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kesukaran yang terjadi di sekitar kami saat ini, di dalam hidup kami saat ini Tuhan, membuat kami semakin bijaksana di dalam hidup kami, untuk kami boleh mengandalkan Engkau Tuhan, semakin mengandalkan Engkau, semakin berharap kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada kekuatan-Mu. Kami menjadi orang yang bijaksana, tidak mengandalkan diri kami sendiri. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini kami boleh lalui dengan sukacita dan damai sejahtera daripada Engkau sendiri. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.